Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zinali Balia dari Prodi Ekonomi Islam dengan NIM 2210103102 dari Universitas Wahid Hasim Semarang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Asuransi Syariah. Baik, kali ini pada mata kuliah Manajemen Asuransi Syariah, saya akan menjelaskan mengenai alat-alat manajemen resiko dan seleksinya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu manajemen resiko. Manajemen resiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi dan menanggulangi resiko yang dapat terjadi pada suatu organisasi atau proyek tertentu. Pada alat-alat manajemen resiko, kali ini juga terdapat analisis resiko, yang mana analisis resiko itu seperti probabilitas. Probabilitas itu kemungkinan resiko yang akan terjadi. Ada juga dampak. Dampak itu bisa kita lihat seperti tingkat kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh risiko. Ada juga seperti analisis sensitivitas, yang mana seperti menganalisis bagaimana perubahan variabel input dapat mempengaruhi risiko. Dalam sebuah manajemen risiko, kita juga dapat bisa melihat evaluasi risiko. Bagaimana kita bisa tahu sebuah risiko itu terjadi, dan kita bisa melihat bagaimana dengan cara yang pertama, yaitu penilaian. Penilaian di sini melalui menilai resiko berdasarkan probabilitas dan dampaknya. Ada juga seperti prioritas. Prioritas di sini seperti menentukan resiko mana yang paling perlu ditangani. Ada juga yaitu peringkat. Peringkat seperti mengklasifikasi resiko berdasarkan tingkat keparahannya. Dan ada pun juga mengenai implementasi alat manajemen resiko. Di sini implementasi alat manajemen resiko dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pelatihan. Pelatihan di sini seperti memberikan pendidikan tentang manajemen resiko kepada karyawan. Yang kedua yaitu memonitoring. Monitoring di sini seperti melacak dan memantau efektivitas alat manajemen resiko. Ada pun juga seperti evaluasi. Sangatlah penting evaluasi, yang mana evaluasi di sini seperti kinerja alat manajemen resiko dan membuat penyesuaian. Kali ini kita dapat melihat klasifikasi resiko. Klasifikasi itu sama saja seperti kategori resikonya seperti apa. Ada juga dari resiko bisnis, yang contohnya adalah seperti persaingan, perubahan teknologi, dan fluktuasi ekonomi. Ada juga resiko operasional, yang contohnya seperti kesalahan manusia, kegagalan sistem, bencana alam. Ada juga resiko keuangan, yang contohnya seperti kehilangan aset, ketidakstabilan mata uang, atau seperti penipuan. Ada juga resiko hukum dan regulasi, yang contohnya seperti perubahan peraturan, pelanggaran hukum, dan tuntutan hukum. Pemilihan alat-alat manajemen resiko sangatlah penting pada saat resiko itu terjadi. Bagaimana sih kita bisa memilih alat-alat manajemen resiko untuk menanggulangi sebuah resiko yang terjadi pada sebuah manajemen? Yang pertama yaitu asuransi. Asuransi di sini adalah menyediakan pelindungan keuangan terhadap resiko yang tidak terduga. Ada juga seperti kontrak. Kontrak itu mengidentifikasi kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat. Ada juga rencana darurat. Rencana darurat di sini kita dapat mengambil langkah-langkah untuk menghadapi kejadian yang tidak terduga. Ada juga seperti teknologi. Teknologi di sini seperti sistematis keamanan dan teknologi untuk mengurangi resiko cyber. Adapun pada alat-alat manajemen resiko, kita dapat melihat dari definisi manajemen resiko tersebut. Pada manajemen resiko terdapat identifikasi resiko, yang mana identifikasi resiko adalah proses mencari dan menggali resiko yang mungkin terjadi. Ada juga analisis resiko. Analisis resiko adalah menentukan kemungkinan resiko yang akan terjadi dan dampaknya. Ada juga evaluasi resiko. Evaluasi resiko adalah menilai tingkat prioritas dan signifikan resiko. Ada juga penanganan resiko. Penanganan resiko adalah memilih strategi untuk mengurangi atau menghindari atau menerima resiko. Selain itu, kita juga dapat melihat dari identifikasi resiko. Identifikasi resiko di sini ada 4, yaitu seperti analisis SWOT. Analisis SWOT mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Atau ada brainstorming. Brainstorming adalah seperti mengumpulkan ide-ide dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi resiko. Ada juga checklist. Checklist itu seperti memeriksa daftar resiko yang umum terjadi pada jenis bisnis tertentu. Ada juga seperti wawancara. Wawancara itu mendapatkan wawancara dari
seperti stakeholder dan ahli di bidang tertentu. Mungkin itu yang dapat saya paparkan dari materi mengenai alat-alat manajemen risiko dan seleksinya. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.